Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Yuliani, BP 1810321013. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya untuk menjadi trainer yang baik dalam suatu training leadership pada siswa SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah semuanya keadaan sehat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait leadership atau kepemimpinan. Nah, di sini teman-teman semuanya pada tahu nggak leadership atau kepemimpinan itu apa? Ada yang bisa bantu jawab? Oke. Betul. Jadi kepemimpinan itu ialah suatu kemampuan individu atau seseorang untuk mengorganisasikan atau memimpin, mengarahkan atau dapat mengkoordinasikan suatu organisasi yang dipimpinnya menjadi lebih baik dan lebih tertata. Nah, di sini teman-teman kan baru bergabung dalam suatu organisasi nih, makanya teman-teman semua diikutin pelatihan berkaitan dengan leadership atau kepemimpinan. Ada yang tahu nggak kenapa kepemimpinan ini perlu atau penting dilakukan bagi teman-teman yang akan memasuki organisasi? Ada yang bisa jawab? Oke, ya. Jadi dalam memimpin suatu organisasi, kita harus mengetahui dulu bagaimana caranya memimpin atau mengkoordinasikan suatu organisasi itu menjadi lebih tertata atau lebih baik. Nah, jadi hal itu ada kiat-kiat tersendiri dan ada cara atau ada elemen yang dapat mengatakan bahwa kepemimpinan kita itu sudah baik atau bagaimana cara untuk memimpin organisasi tersebut. Nah, jadi dalam pelatihan leadership ini kita akan membahas yang pertama itu ada manajemen waktu. Seseorang yang memimpin atau pemimpin itu harus memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik. Nah, ada yang tahu kenapa seorang pemimpin itu harus memiliki manajemen waktu yang baik? Oke, baiklah. Jadi, betul seperti yang dijelaskan oleh teman Ananda tadi, seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik karena dia harus dihadapkan oleh berbagai masalah yang memaksa dia itu harus berbagi waktu. Seperti misalnya sekarang teman-teman semuanya itu sebagai seorang siswa dan di sisi lain juga sebagai anggota organisasi atau pemimpin organisasi. Nah, di situ ada dua kewajiban yang harus teman-teman lakukan, yang dimana kedua kewajiban itu harus teman-teman jalankan. Nah, disinilah nantinya kemampuan manajemen waktu itu sangat penting dimiliki oleh pemimpin ini. Bagaimana keduanya tersebut dapat terjalankan dengan baik tanpa harus mengorbankan salah satunya. Nah, jadi dalam menjalankan manajemen waktu ini, teman-teman juga harus menentukan prioritas. Prioritas teman-teman ini sebenarnya apa? Nah, jadi dalam suatu kepemimpinan ini, teman-teman akan memimpin sebuah organisasi. Maka di sini ada beberapa tipe atau elemen kepemimpinan yang baik itu seperti apa. Di sini ada yang bisa mengajukan pendapatnya bagaimana pemimpin yang baik itu. Silahkan angkat tangan. Oke, terima kasih. Betul yang telah disampaikan oleh teman Ananda tadi semuanya. Salah satunya yang paling penting atau yang harus dimiliki oleh pemimpin yang baik itu ialah dia harus menjadi pemimpin yang berarti membina, bukan mengarahkan. Sama yang seperti teman Anda jawab tadi, dia harus menjadi bagian dari dalam suatu organisasi tersebut yang tidak hanya memerintah saja atau tidak hanya menyuruh-nyuruh anggotanya saja. Teman-teman tahu nggak apa bedanya pemimpin sama bos itu? Ada yang tahu apa itu bedanya pemimpin sama bos? Oke. Ya, betul. Jadi pemimpin dan bos itu merupakan suatu hal yang berbeda, di mana pemimpin ini merupakan seorang yang dapat membina anggotanya tersebut dengan langsung kerjasama dengan anggotanya tersebut, bukan hanya orang yang memerintah atau menyuruh anggotanya saja. Nah, kalau kita cuma sekedar memerintah atau menyuruh anggota saja, itu sebenarnya merupakan bos, bukan pemimpin. Karena pemimpin itu ialah orang yang langsung berbaur dengan anggotanya untuk menjalankan suatu
tugas-tugas organisasinya. Hal inilah yang sebenarnya juga terbilang sulit untuk dilakukan oleh pemimpin yang baru. Karena itulah teman-teman di sini harus tahu bagaimana caranya menjadi pemimpin yang baik itu. Yang kedua itu ada pemimpin itu merupakan seseorang yang harus cakap dan siap menghadapi segala perubahan yang bisa terjadi kapan saja, atau menghadapi permasalahan-permasalahan yang mungkin saja terjadi dalam masa kepemimpinannya. Karena teman-teman di sini tergabung dalam suatu organisasi, nantinya pasti teman-teman akan mengalami berbagai permasalahan lapangan yang tidak teman-teman duga sebelumnya. Dan bisa jadi permasalahan tersebut cukup rumit. Nah, jadi di saat itulah diperlukan peran pemimpin yang baik itu gimana mereka dalam menyelesaikan masalah tersebut agar dapat terselesaikan dan programnya tetap berjalankan. Tentunya hal masalah-masalah seperti ini pasti akan terjadi, karena nggak mungkin teman-teman akan menjadi pemimpin dalam suatu organisasi namun perjalanannya itu mulus aja, itu mustahil. Pasti ada nanti permasalahan yang tidak terduga. Oleh karena itu teman-teman semua harus pandai dalam bagaimana problem solving dalam menghadapi masalah tersebut. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana pemimpin itu harus memberikan rasa hormat kepada anak buahnya. Nah, jadi kepada anggota-anggotanya tersendiri, pemimpin itu tidak hanya individu yang mengemis untuk diminta dihormati, melainkan dia juga saling menghormati kepada anggotanya. Mereka nggak cuma minta untuk disegani, dihormati, namun dia juga pandai untuk menghormati sesama anggotanya. Hal inilah yang membedakan leader atau pemimpin dengan bos. Dan yang terakhir itu atau elemen yang keempat ialah bagaimana seorang individu itu mampu menyesuaikan gaya komunikasinya dengan situasi apapun. Nah, ketika Ananda semuanya menjadi pemimpin dalam suatu organisasi, tentunya kalian akan dihadapi dan memiliki anggota yang karakter dan kepribadiannya itu berbagai macam. Nah, sebagai pemimpin yang baik, Anda semua harus pandai bagaimana hendaknya berkomunikasi dengan anggota yang satu dengan anggota yang lain, sehingga apa yang Anda pimpin tersebut tersampaikan kepada anggota tersebut. Nah, dari yang telah saya sampaikan tadi, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, apabila tidak ada yang bertanya, mungkin sekian pelatihan kita hari ini terkait leadership. Terlebih dan kekurangnya saya mohon maaf. Atas perhatian teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.